Selamat pagi semua generasi hebat yang luar biasa. Apa kabar kalian? Ibu berharap semua sehat dan baik-baik saja. Tak kurang suatu apapun. Di luar sana ada banyak jiwa yang sakit, lemah, tak berdaya. Kita beruntung masih sehat dan dapat mengikuti pelajaran hari ini. Jadi, sebagai orang yang beriman, sudah sepatutnya kita bersyukur atas anugerah Sang Khalik semesta alam. Kita mulai. Permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran jarak jauh ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, jenis-jenis tenaga kerja, dan teori upah, sistem upah, serta jenis-jenis pengangguran, dampak negatif pengangguran, dan upaya mengatasi pengangguran. Dengan memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik dengan baik dan santun. Ada 3 sub pokok bahasan kita kali ini, yaitu ketenagakerjaan Indonesia, sistem upah, dan masalah pengangguran. Ketenagakerjaan Indonesia. 4 keyword dalam hal ini, yaitu konsep ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Ya, apa kata David Beckham tadi di situ? Pengertian ketenagakerjaan. Oke, baik. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ya, kemudian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk laki-laki maupun perempuan pada usia produktif 15 sampai 64 tahun. Ya, kenapa Nagita? Pengertian angkatan kerja? Oke, silahkan simak. Angkatan kerja adalah penduduk berusia produktif 15 sampai 64 tahun, baik yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan jumlah angkatan kerja per penduduk berusia produktif kali 100%. Nah, apakah kamu, Ronaldo, sudah dapat membedakan tenaga kerja dengan angkatan kerja? Harus bisa, ya. Kalau tenaga kerja tadi adalah semua penduduk yang sudah berusia produktif. Sedangkan angkatan kerja usianya sudah produktif, apakah dia bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Oke, kita lanjut. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah peluang atau lowongan kerja bagi angkatan kerja untuk mendapat pekerjaan. Tingkat kesempatan kerja sama dengan orang yang bekerja per angkatan kerja kali 100%. Nah, berikut jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja menurut keahlian. Tenaga kerja menurut keahlian ada tenaga kerja terdidik, ya, di mana seorang tenaga kerja terdidik harus mempunyai kualifikasi atau mempunyai tingkat pendidikan tertentu untuk mendapatkan pekerjaan. Contohnya, ya, guru, dokter, ahli hukum, dan lain sebagainya.
Kemudian tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih berarti untuk mendapat pekerjaan seseorang harus mempunyai keterampilan yang sudah dia dapat melalui pelatihan-pelatihan. Misalnya driver, montir, salon, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih. Saya ulangi, tenaga kerja tidak terdidik dan tenaga kerja tidak terlatih. Contohnya kuli panggul, kuli bangunan, dan lain sebagainya. Di mana untuk bekerja mereka tidak membutuhkan pendidikan, juga tidak membutuhkan keterampilan. Selagi masih ada tenaga, silahkan bekerja. Oke, kita lanjut. Permasalahan tenaga kerja. Ada banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kerja. Di sini ada digambarkan, kita lihat, Malaysia tahan 4.000 TKI ilegal. Kemudian, Hero tutup 26 toko dan 532 PHK karyawan. Kemudian lagi lulusan banyak yang menganggur. Apa salah SMK kita? Di sini ada lagi pekerjakan anak di bawah umur, KPAI, pabrik pembuat petasan melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Kemudian di sini di PHK sepihak perusahaan, ratusan karyawan PT Damatek Salatiga datangi Dispenaker Kota Salatiga. Nah, kenapa? Sudah pada boring? Lah, cepat sekali. Oke, kalau memang begitu, kita refresh. Kita refresh dengan cara apa ya? Oke, kalau ice breaking time memang semua suka ya. Siapa yang ingin bernyanyi? Ayo. Ada yang mau bernyanyi? Oke, kita bernyanyi lagu Mana di Mana Anak Kambing Saya. Ya, semua tahu kan lagunya? Iya, baik. Lirik kita ganti, tetapi nadanya tadi mana di mana. Ayo, sama-sama menyanyikan. Where is this, di mana, in front of di depan, behind di belakang, beside is di samping, up above is di atas, under be it di bawah, here di sini, over there di sana. Sekali lagi. Where is this, di mana, in front of di depan, behind di belakang, beside is di samping, up above is di atas, under be it di bawah, here di sini, over there di sana. Hore. Oke, saya kira sudah cukup segar kembali ya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk sistem upah. Dalam sistem upah ada teori upah. 3 teori upah ini perhatikan baik-baik ya. Halo, Ariel Noah, jangan mengantuk di sana ya. Perhatikan baik-baik. Teori upah yang pertama, teori upah alami oleh David Ricardo. Nah, David Ricardo mengatakan upah tergantung kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Semakin banyak permintaan terhadap tenaga kerja, maka tingkat upah akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin sedikit permintaan terhadap tenaga kerja, maka tingkat upah juga akan ikut turun. Itu menurut David Ricardo dalam teori upah alami. Yang kedua, teori upah besi dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Ferdinand mengatakan bahwa upah diusahakan seminimal mungkin agar pengusaha memperoleh untung sebesar-besarnya. Nah, ini pemerasan ini kalau seperti ini. Tetapi itulah teori upah besi yang dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Ya. Oke, teori upah etika. Upah sesuai dengan beban kerja agar
pekerja dapat hidup dengan layak. Nah, kemudian kita masuk ke sistem upah yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, upah menurut waktu. Menurut waktu berarti seseorang akan dibayar sesuai dengan waktu dia bekerja, sehingga ada yang upah harian, yaitu orang yang bekerja secara lepas, ada upah bulanan, biasanya untuk pegawai atau karyawan yang bekerja secara menetap di satu tempat. Yang kedua, upah menurut hasil. Artinya, pemberian upah didasarkan terhadap berapa banyak satuan atau hasil yang dapat diproduksi seseorang. Misalnya, untuk orang yang bekerja di perkebunan teh, ya, untuk memetik teh mereka dibayar sesuai dengan banyaknya teh yang bisa mereka hasilkan, bisa mereka petik. Nah, yang ketiga, upah borongan. Upah borongan ini harus ada kesepakatan antara pemberi kerja dengan si penerima kerja. Loh, kenapa? Nah, ketika mereka mengadakan kesepakatan, mereka akan merundingkan berapa yang harus dibayar untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Katakanlah misalnya merehab rumah. Untuk merehab rumah, ya, dengan tipe misalnya 36, maka seorang pemborong misalnya kan meminta uang atau minta upah 30 juta, dicontoh saja. Kalau si pemilik rumah atau si pemberi kerja bersedia, maka terjadi kesepakatan. Nah, jadi dikerjakanlah pekerjaan itu sampai selesai dengan upah sebesar yang sudah disepakati tadi. Berikutnya yaitu upah dengan sistem mitra usaha. Nah, Luna Maya dulu. Jangan ngantuk-ngantuk ya Luna Maya ya, perhatikan. Coba, apa itu upah dengan sistem mitra kerja? Upah dengan sistem mitra kerja adalah upah yang diberi kepada pekerja selain dari upah yang diterima seperti biasanya. Jadi ini merupakan tambahan. Untuk apa? Supaya pekerja itu menganggap perusahaan tempatnya bekerja sebagai miliknya. Sehingga dia akan berusaha memberi yang terbaik, berbuat yang terbaik supaya perusahaan memperoleh keuntungan. Karena ketika perusahaan memperoleh keuntungan, sebagai pemilik saham, dia juga akan kecipratan dividennya. Apa itu dividen? Dividen adalah laba yang dibagikan kepada pemilik saham. Oke, upah dengan sistem bonus. Upah dengan sistem bonus biasanya berlaku untuk pekerja ya di bidang penjualan. Ketika seseorang dapat menjual barang sesuai dengan target yang ditentukan, biasanya dia akan mendapat bonus. Apabila dapat menjual lebih dari target, tentu bonus yang diterima juga akan lebih banyak tentunya. Oke, kita lanjut. Nah, masalah pengangguran. Ya. Masalah pengangguran ini ya kita lihat yang pertama dari jenis-jenis pengangguran. Yang kedua, upaya mengatasi pengangguran itu sendiri, dan yang ketiga dampak pengangguran ya. Oke, jenis-jenis pengangguran. Menurut jumlah jam kerja. Ada pengangguran terbuka, yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, apapun alasannya. Ya, apapun alasannya, itu termasuk pengangguran terbuka. Kemudian setengah menganggur, yaitu orang yang bekerja kurang dari jam normal. Berapa rupanya jam normal untuk seseorang bekerja? 35 jam per minggu. Ya. Ada yang terpaksa dan ada yang sukarela. Artinya apa? Bagi yang terpaksa, sebenarnya dianya masih berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak bisa menemukannya. Sehingga mau tidak mau dia harus bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Yang artinya berarti penghasilannya juga ya harus puas dengan penghasilan yang ada, yang diterimanya. Dan yang sukarela, biasanya pengangguran
yang setengah menganggur sukarela ini untuk orang-orang yang sudah mapan secara finansial. Biasanya orang-orang ahli ini, misalnya dokter, dia hanya bekerja misalnya 4 jam per hari. Berarti kalau kali 5 dalam 1 minggu atau kali 6, 4 kali 5 ya masih 20 ya. Kalau kali 6 masih 24, berarti masih kurang dari 35 jam. Namun ya, dianya tetap tidak mau menerima pekerjaan lagi karena menurutnya salary-nya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi bisa jadi supaya ada kesempatan bagi orang lain. Oke. Berikutnya, pengangguran menurut penyebab terjadinya. Yang pertama, pengangguran konjungtur atau siklikal. Ya. Pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang timbul akibat siklus ekonomi. Gelombang perekonomian yang kadang mengalami penaikan dan kadang mengalami penurunan. Seperti pada masa pandemi ini, ya ada banyak sekali perusahaan yang harus tutup karena kurangnya permintaan dari konsumen terhadap barang yang dihasilkan perusahaan tersebut. Sehingga kebijakan perusahaan untuk perampingan, ya karyawannya banyak yang di-PHK. Nah, orang-orang yang terkena PHK inilah yang disebut dengan pengangguran konjungtur. Oke. Yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi akibat pergeseran corak ekonomi atau struktur ekonomi. Corak ekonomi itu apa saja? Nah, pertama kita lihat dari pertanian. Habis pertanian ada peternakan, ada perikanan, ada apa lagi? Ada pertambangan, ada apa lagi? Ada perkebunan. Banyak sekali ya. Artinya seseorang yang bekerja di satu corak ekonomi belum tentu siap untuk bekerja di corak yang lain. Katakanlah seorang petani, ya. Kalau tiba-tiba dia disuruh untuk berdagang, belum tentu bisa. Karena ingat, tidak semua orang mempunyai satu keahlian yang harus dimiliki semua orang, ya. Jadi bermacam orang, bermacam juga kemampuannya. Oke. Pengangguran friksional, peralihan, ya, yaitu peralihan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Misalnya nih, siapa namanya? Agnes Monica nih. Saya bekerja di Muka Kuning, satu PT, katakanlah PT Sintom. Lalu dia merasa salary-nya terlalu rendah atau kurang tantangan di sana. Dia ingin mencari pekerjaan lagi, tetap di Muka Kuning. Mungkin Agnes Monica akan mencari pekerjaan di PT apa lagi yang ada di Muka Kuning ya? Nah, misalnya Astra, itu hanya contoh. Nah, jadi kalau memang dia sudah meninggalkan pekerjaan yang lama, sementara yang baru belum dapat, berarti dia termasuk pengangguran friksional. Kemudian ada pengangguran musiman. Ya, pengangguran musiman adalah pengangguran yang timbul secara berkala. Ya, pada saat-saat tertentu seseorang harus menganggur. Misalnya, nelayan tidak turun ke laut ketika musim angin barat, yang konon anginnya cukup kencang. Atau orang yang mau membuat trompet mungkin akan berhenti ketika selesai tahun baru, karena biasanya trompet banyak dipakai orang pada saat tahun baru, ya. Nah, seperti itu. Dan banyak lagi yang bisa kita sebutkan. Berikutnya, cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran kita lihat berdasarkan jenis penganggurannya. Untuk pengangguran konjungtur atau siklikal, ya, cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengadakan pameran produk barang, ya. Misalnya masang iklan, ya, atau meningkatkan penjualan secara promo, ya. Ada trik-trik penjualan tentu sehingga menarik minat konsumen, ya. Kemudian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dapat dilakukan oleh pemerintah, kebijakan moneter oleh BI tentu, dan fiskal oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, pengangguran struktural dapat diatasi dengan cara menyediakan pelatihan dan pendidikan, ya. Jadi ketika seseorang ya tadi
berpindah corak ekonominya, katakanlah petani, supaya bisa dia bekerja di sektor industri. Tentu dia membutuhkan pelatihan ya, ataupun meningkatkan pendidikannya supaya dia bisa bekerja di sektor industri tadi. Kemudian memindahkan tenaga kerja dari daerah yang banyak tenaga kerjanya ke daerah yang kekurangan tenaga kerja. Kemudian mendirikan industri padat karya ya. Padat karya bukan padat modal, berarti ada banyak tenaga yang dibutuhkan di sana. Oke, kemudian pengangguran musiman dapat diatasi dengan cara mengadakan sosialisasi lowongan kerja ya, memberi pelatihan dasar kewirausahaan sehingga ketika seseorang habis masa kerja di satu musim, dia dapat bekerja di bidang lainnya karena dia sudah mempunyai keterampilan dasar untuk berwirausaha. Apakah sekedar menjual gorengan misalnya ya, ataupun ya yang lain lah, apakah menjadi asisten tukang jahit, asisten salon ya, ataupun asisten montir dan lain sebagainya. Oke. Nah, dampak negatif pengangguran. Ada banyak sekali dampak negatif dari pengangguran. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat tentu menurun. Pasti ya, bagaimana orang meningkatkan permintaan dan penawaran kalau penghasilan tidak ada. Nah, yang kedua, penerimaan negara menurun. Ya, pasti. Ya, dari sektor pajak saja ya pemerintah akan berkurang sekali penerimaannya ketika pengangguran meningkat. Kemudian angka kemiskinan meningkat. Ya, kemiskinan meningkat karena penghasilan tidak ada. Bagaimana bisa orang berdaya? Ya, kemudian biaya sosial meningkat. Nah, ini juga maksudnya apa? Nah, ketika seseorang menganggur, ya, kamu bisa lihat nanti di jalan-jalan sana ada banyak orang yang mulai ngomong sendiri, mulai percaya diri tanpa pakai baju, artinya ada kelainan jiwa, kelainan mental ya. Oleh dinas sosial ditampung. Di dinas sosial tentu ya dipenuhi kebutuhan minimalnya. Berarti biaya sosial akan meningkat. Kemudian tingkat kesejahteraan menurun. Ya, pastilah tak perlu dijelaskan ya. Nah, berikut ini ada sisipkan video ya, sebagai media pembelajaran. Namun sebelum video itu kita lihat, Ibu ingatkan ya, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan dari video itu nanti. Di sini ada 2 pertanyaan. Mengapa kehidupan masa tua nenek itu sangat memprihatinkan? Ya, nanti kamu lihat dalam video. Kemudian yang kedua, adakah pihak yang harus bertanggung jawab dengan kehidupan si nenek? Jika ada, siapa dia? Dan jelaskan alasannya. Ya, ini dia videonya. Simak ya. Di gubuk tua inilah Nenek Raina menghabiskan waktunya sehari-hari. Warga Korong Kampung Tanjung Nagari Gunuang Padang Alai, Kecamatan Limakoto Timur ini hanya tinggal seorang diri tanpa ada yang menemaninya. Kondisinya sangat memprihatinkan karena tak bisa lagi berjalan semenjak 5 tahun terakhir. Sang nenek hanya bisa duduk di pintu belakang rumahnya sambil memandang keluar, berharap ada orang yang menghampirinya, memberikan makanan atau membersihkan badannya yang sudah bergelimang kotoran dan luka lecet.
Dalam kesendiriannya, sang nenek tinggal di gubuk dengan atap dan dindingnya yang sudah bocor. Jika hujan datang, gubuk akan dimasuki air. Jikalau lapar, nenek memukul-mukulkan piringnya ke lantai. Itu pun jika ada yang mendengar. Tak jarang nenek mengalami kelaparan karena tak ada yang mengantarkan makanan. Si nenek hanya tidur beralaskan tikar usang di atas lantai kotor, meski sudah tidak pantas lagi dengan usianya yang sudah senja. Menurut warga sekitar, si nenek memiliki seorang anak yang tinggal masih di daerah Padang Pariaman ini. Kadang Sanjo itu nyala lalu kan, bila tekan ada ya lalunya. Cuman di atas tikar ya Pak? Ada tikar, ya ada tu ya. Setahui mah ada tu ya. Kedinginan ada dia Pak? Hanya tidak ada yang berdingin kalau di mandi itu sabuk dingin ya. Oh gitu. Ini pernah kedinginan dah. Kalau yang apa tu fisik mungkin masih kuat. Kalau saya sebagai kita pemuda Pak, cuma sama anaknya udah saya bilang. Jadi Bu kata saya kan, ibunya kok digituin aja. Jadi ada anaknya nggak datang-datang sini kan. Jadi saya juga susah Pak bilangnya. Anaknya di mana Pak? Anaknya tinggalnya Perang Sago Pak. Pekerjaannya apa Pak? Guru, kepala sekolah. Di masa pandemi COVID-19 ini, si nenek bisa mendapatkan bantuan pemerintah berupa dana bantuan langsung tunai Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Namun apa artinya dana tersebut jika ia tak bisa berbuat banyak akibat keterbatasan yang dimilikinya? Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ya, baik ya. Sampai di sini materi kita untuk pertemuan ini. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini, Ibu ingatkan ya, simak ulang videonya dan bacalah literasi yang relevan dengan materi. Minggu depan kita adakan Google Meet. Catat materi yang belum jelas dan ingin kamu tanyakan. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Bekali dirimu untuk meraih masa depanmu yang lebih baik. See you, bye-bye.